kemarin nggak sempat bilang tuh soal literasi ekonomi syariah. Iya, ini apa tuh? Kita penasaran seberapa paham masyarakat soal ekonomi syariah. Mana mau versi opini atau versi data? Data sih, biar terjadi asumsi. Kalau itu harus lihat langsung grafiknya dan harus langsung ke sumbernya. Maksudnya? Kita ada tambang di Bank Indonesia. Kita baru tahu kalau ternyata BI juga mengurusi literasi ekonomi syariah. Iya, mereka melakukan survei rutin dan tracking indeks literasi. Berarti datanya valid. Makanya orang kemarin. Halo Mas Hanif, kita lagi penasaran nih soal perkembangan literasi ekonomi syariah. Ya, katanya grafiknya naik signifikan ya. Betul, kalau kita lihat datanya, trennya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, pada tahun 2019, indeks literasi XR berada di angka 16,28%. Kemudian pada tahun 2021, meningkat menjadi 20%. Dan berdasarkan survei literasi XR nasional tahun 2024, angkanya melonjak menjadi 42,84%. Namun demikian, target nasional pada tahun 2025 mencapai 50%. Artinya, masih banyak upaya yang perlu kita lakukan agar mencapai target tersebut. Jadi masih perlu effort tambahan. Iya, karena literasi itu fondasi. Kalau masyarakat paham, ekosistem akan kuat. Kalau dilihat dari pendidikan gimana, Mas? Nah, kalau dari pendidikan, tidak lulus SD sekitar 11,76%. Lalu dari S1 atau D4, itu 62,35%. Artinya, ada perbedaan signifikan. Berarti pendidikan sangat berpengaruh. Iya, betul. Makanya edukasi harus diperluas. Katanya awareness juga naik karena media sosial ya? Iya, unggahan konten XR meningkat. Instagram lebih dari 119.000 unggahan. Lalu X atau Twitter sekitar 22.000. Dan TikTok ribuan juga. Berarti generasi muda mulai engage ya? Iya, itu sebabnya pendekatan literasi sekarang lebih omnichannel. Apa itu omnichannel? Itu artinya pendekatan banyak dari beberapa saluran kayak di podcast, lalu ada kompetisi, dan juga kayak gini, kayak vlog. Berarti vlog kita bagian dari effort itu ya? Mudah-mudahan. Upaya konkretnya apa saja? Kami dorong melalui festival seperti Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR, dan juga kalau di Maluku Utara ada Malut Halal Fair. Termasuk pelatihan sertifikasi halal. Ya, betul. Ada juru sembelih halal dan program sehati. Berarti ini ekosistem ya, bukan cuma satu program? Betul, ini tuh sinergi. Kalau gitu kita harus lihat langsung dong dampaknya. Kebetulan kita sekarang lagi ada. Untuk prosesi launching zona kuliner halal aman dan sehat, Gerakan Maluku Utara sertifikasi halal gratis atau Gema Sehati, dan launching program mudik bersubsidi tahun 2026 yang merupakan program dari pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Perkenankan kami untuk menyampaikan sambutan kegiatan Malut Halal Fair 2026 dengan tema Halal Sinergi Membangun Ekonomi Syariah Mandiri. literasi itu? Ya, salah satunya event seperti ini. Ya, orang lagi ada di Malut Halal Fair 2026. Tahun ini, Maluku Utara kembali dipercaya menjadi tuan rumah nasional Halal Fair. Dengan tema Halal Sinergi Membangun Ekonomi Syariah Mandiri.
Ada halal value chain dari produksi sampai distribusi. Penguatan sektor keuangan syariah juga ada, termasuk edukasi perbankan syariah dan penguatan dana sosial syariah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ternyata ada layanan sertifikasi halal langsung. Itu mendukung program seperti Sehati dan pelatihan Juleha. Semua nyambung ke ekosistem. Dari literasi yang cuma 16%, sekarang sudah 42% lebih. Dan effortnya nyata, bukan cuma angka, tapi gerakan. Ramadan mengajarkan kita untuk mengelola diri. Dan ekonomi syariah mengajarkan kita mengelola amanah. Dari literasi, Ke aksi nyata dari Maluku Utara, untuk Indonesia. kita bertemu di season selanjutnya. Langkah di Negeri Rempah.